roha ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madhita salhuna horas madhita salhuna tadani lasnir hatta akka manginang di pesta gotilonon di pasu-pasu tuhatta huriata Bandung reformanda masih jalangan mahita di ganup inganata ganup kiri kanan muka belakang samping kanan kiri. Ayo yang di atas juga tanda sukacita kita. Mulia tema di amanami do inanami nang songoni hanggi na pinaribot alani masuk mahita tu barita nauli si tangi honota di minggu pa 20 dahon setelah Trinitatis Marbas Indonesia memahami dari Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8 biar mengerti para pemuda ya sekolah minggu. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita merayakan pesta panen, pesta gotilon. Jadi untuk anak kami remaja pemuda sekolah minggu, apa artinya pesta gotilon? Kok ada lagi kita di kota ini mengadakan pesta panen? Tentu buat para pemuda, pemudi sekolah minggu remaja, kita mensyukuri apa yang kita terima dari Tuhan. Jadi artinya di Bonapasugit ada 2 kali panen. Setiap panennya ada pesta gotilon. Jadi kita lebih banyak di kota ini. Setiap bulannya papa dan mama menggotil. Mereka panen setiap tanggal 3. Jadi lebih kita bersyukur yang ada di kota setiap bulan panen ketimbang opung kita di Bonapasugit. Hanya mereka mungkin ada
sekali setahun, ada mungkin 2 kali setahunnya. Jadi itu artinya kita mengucap syukur dalam sukacita, dalam anugerah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, jika sesuatu waktu kita menerima sesuatu yang dari seseorang seperti atau pesta gotilon, terlebih ketika kita apa yang diberikan itu sungguh sangat penting bagi kita, maka hal yang paling utama untuk melakukan adalah yang paling wajar, yaitu mengucapkan terima kasih. Itu juga kita ucapkan pada hari ini. Terima kasih buat Tuhan kita yang memelihara kita. Artinya atas apa yang diberikan kepada kita, lalu kita mempergunakannya yang telah Ia berikan dengan sebaik mungkin. Itu juga yang kita terima Bapak Ibu ketika pada hari ini adalah pesta gotilon. Merupakan suatu kebiasaan berterima kasih atas apa yang kita terima. Tentu kita tunjukkan dalam keseharian kita. Jika Tuhan memberi sesuatu karunia bagi kita, hendaknya kita juga mengucap syukur, mempergunakannya kepada Tuhan dan pelayanan. Dan kita mengangkat Bapak Ibu Saudara memuliakan nama Tuhan. Itu juga yang kita lihat dalam keseharian kita, lewat sikap kita bagaimana memuliakan nama Tuhan, termasuk juga dalam kesungguhan kita, bagaimana dalam peribadahan, lewat ibadah yang sejati, apa yang kita tunjukkan dalam ucapan syukur dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaan Bapak Ibu, apa dan bagaimana yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Apakah kita cukup hanya beribadah, berdoa, memberikan persembahan, atau itukah yang disebut sebagai persembahan yang sejati? Tentu Bapak Ibu dalam kehidupan kita perlu merenung, ibadah yang sejati harus ditunjukkan kepada sikap, hati, dan totalitas sikap perbuatan kita kepada Tuhan. Artinya totalitas jiwa, tubuh, roh kita bagaimana memberikan menjadi ibadah yang sejati. Sejajar dengan itu ada sebuah kisah seorang yang kaya raya, yang anggota yang aktif di sebuah gereja. Dia sangat bangga dengan keberadaannya, dia begitu saleh. Setiap hari dia memimpin ibadah dalam persekutuan rumah tangganya. Dia mengakhiri ibadah keluarga dengan satu doa yang panjang untuk memohonkan kebutuhan dari orang-orang yang miskin, terutama ada di tetangganya yang dekat, yang miskin, yang sedang mengalami sakit penyakit. Hingga dalam suatu kesempatan ketika seorang kaya itu selesai berdoa, ada seorang anaknya laki-laki yang kecil bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa ayah selalu mendoakan tetangga kita yang sedang sakit, yang miskin itu?" Lalu si ayah menjawabnya, "Begini nak, mereka itu miskin, mereka itu dalam keadaan sakit. Karena itulah Bapak selalu mendoakan mereka. Tetapi jika saya seperti ayah, saya sebenarnya berkata, ayah mempunyai uang yang dimiliki. Tidak hanya mendoakannya ayah, tetapi saya memberikan makanan yang secukupnya dan juga membawa dia berobat." Dengan hentakan pertanyaan dari seorang anak kecil, si ayah mendengar itu, sikapnya pun terkejut dengan perkataan anaknya yang si kecil itu. Itulah secukupnya. Artinya Bapak Ibu tidak cukup hanya mendoakan orang yang miskin, orang yang sakit.
Tetapi selaku orang percaya dibutuhkan sikap yang mau membantu orang yang berkekurangan. Hal itu merupakan tanda ibadah yang sejati yang dibutuhkan bukan hanya lewat kata-kata, tetapi bagaimana lewat perbuatan saudara-saudara. Karena itu teks khotbah disampaikan oleh Paulus kepada di jemaat Roma, suatu ungkapan cinta kasih yang tulus, di mana memberikan nasihat kepada jemaat agar mereka sungguh-sungguh menyatakan keberadaannya selaku orang Kristen yang benar-benar, yang percaya kepada Yesus Kristus lewat sikap, perbuatan, dan mereka sungguh-sungguh di dalam peribadahan, dalam ibadah yang sejati. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita dengar saat ini ada 3 hal yang kita renungkan. Dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, merupakan yang wajar. Kalau Yahudi, mereka dengan di perjanjian lama dengan hewan, mereka mempersembahkan persembahan dalam korban penghapus dosa. Tetapi di dalam Yesus Kristus, ketika tabir di bait Allah, di bait suci, ketika Yesus disalibkan, tabir terbelah 2. Artinya tidak ada lagi Bapak Ibu menjadi sesuatu yang kita persembahkan lewat imam, tetapi sudah kita sebagai perantara kepada Yesus Kristus adalah kita sendiri. Totalitas kehidupan kita Bapak Ibu tidak lagi dengan hewan atau binatang, tetapi kita katakan Bapak Ibu, inilah aku Tuhan, inilah identitasku Tuhan. Saya mau mempersembahkan tubuh saya kepada Kristus, kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup. Itu yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, supaya bagaimana persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, menyerahkan tubuh, jiwa kepada Tuhan. Sekarang bagaimana dengan tubuh kita, terlebih kepada remaja dan pemuda, bagaimana totalitas kehidupan kita kepada Tuhan menjadi persembahan hidup yang sejati? Apakah bisa kalau kita kotori kehidupan kita dengan narkoba, dengan minuman-minuman keras, dengan yang tidak sesuai dengan Tuhan, dengan roh kedagingan? Apakah Tuhan mau dengan tubuhmu yang di dalam kekotoran? Tetapi Tuhan mau mengatakan, rawatlah tubuhmu, rawatlah kesehatanmu sebagai tubuh persembahan yang sejati kepada Tuhan. Karena itu, kalau kita membuat suatu daging dalam hawa nafsu, mungkin ada mendatangkan celaan, mendatangkan sesuatu yang tidak baik, mungkin mendatangkan kehinaan secara manusiawi. Terlebih kepada Tuhan, bagaimana kita semestinya memberikan totalitas kehidupan kita. Tubuh kita ini adalah tubuh yang sempurna, menjadi persembahan yang sejati. Pertanyaan sekarang, kami adalah di dalam keberdosaan, di dalam kekurangan. Disitulah kita sebagai manusia, sebagai orang yang percaya, mau dengan pertobatan, mau dengan iman kepada Yesus Kristus, bahwa tubuh kitalah menjadi persembahan yang sejati. Karena itu jangan menyia-nyiakan tubuhmu. Mungkin suatu anugerah bagi kita, mungkin bapak-bapak yang ganteng atau pemuda yang ganteng atau ibu-ibu yang cantik, bagaimana penampilan itu? Apakah itu bukan suatu anugerah dari Tuhan yang kita terima? Tetapi bagaimana mensyukuri apa yang kita miliki
pada sekarang ini. Apakah dengan kegantengan, kecantikan dari perempuan, apakah dia mau memberikan itu menjadi pujian kepada Tuhan, atau yang membuat menjadi hal yang negatif, atau mungkin banyak tidak mensyukuri bahwa jati dirinya adalah seorang laki-laki, jati dirinya adalah seorang perempuan. Ada banyak hal di era teknologi sekarang tidak mensyukuri dia sebagai bapak atau sebagai perempuan. Karena itu mari dengan tubuh kita sebagaimana Tuhan menciptakan, sebagaimana Tuhan yang dilahirkan kita sebagai bapak, sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Mari jati diri kita itu kita syukuri bahwa itu adalah anugerah Tuhan, dan itulah yang kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dikatakan di ayat kedua, pembaharuan budimu menantang kita bagaimana orang Kristen berani tampil beda, menyatakan sebagai murid Kristus di dalam keberdosaan kita. Tentu oleh pembaharuan hidupmu kita berbeda Bapak Ibu sebagai umat percaya kepada Kristus, dan berbeda dengan yang tidak percaya. Apa bedanya kalau kita sama dengan orang yang tidak percaya? Dikatakan Rasul Paulus, oleh pembaharuan budimu mau menyatakan kita adalah Kristen yang benar-benar menjadi pengikut Kristus, yang setia, yang percaya kepada Kristus sebagai murid-murid, sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu bagaimana pembaharuan budimu, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus membedakan mana kehendak Allah, mana yang sempurna, mana yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga dikatakan jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Mungkin Bapak Ibu di tengah-tengah dunia ini kita sering terjumpa dengan orang meraih dengan banyak kelebihannya, dengan batas kemampuannya, lebih dari batas pemikirannya. Mungkin dia menghalalkan segala cara, memaksakan dirinya untuk meraih sesuatu kekayaan. Karena itu bagaimana dengan hal kewajaranlah, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut, tetapi syukurilah apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, bagaimana tugas, talent, harisma, karunia yang kita terima dengan perbeda-bedaan. Dikatakan bagaimana kita mensyukuri sebagai orang dalam karunia melayani, baiklah ia melayani. Bagaimana dia seorang pemimpin, baiklah dia sebagai pemimpin. Bagaimana seorang yang menasihati dengan karunia-Nya, dia menasihati dengan karunia itu. Artinya dengan talenta yang berbeda. Bapak Ibu seperti tubuh kita yang tidak sama fungsinya. Tidak mungkin tangan mengatakan kepada mata, saya lebih berfungsi, atau mata mengatakan saya lebih berfungsi di dalam organ-organ tubuh saya. Tetapi semuanya itu Bapak Ibu mari disatukan, menyadari bahwa itu juga suatu karunia persembahan yang hidup kepada Tuhan yang kita berikan sebagai umat Kristen, umat Tuhan. Itulah yang dikehendaki. Kalau kita sudah memberikan jiwa, roh, pikiran kita, tentunya itu menjadi totalitas kehidupan kita, mau mempersembahkan persembahan yang hidup, yang sejati, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi mungkin bagaimana ini Bapak Pendeta, apakah ini menjadi kontradiktif? Tidak. Halak naung di bagasan mangalehon todi pamatangna laos lehono nido sikat ni nagumudang sian pasu-pasu ni tuhata naung jinalo ni ibana. Karena itu dimampukan bagaimana mensyukuri dengan totalitas kehidupan kita. Buhitan waeng amanginang hipas marminggu nuaeng
bui taruri hita di pasu-pasu dadohonot tamai sian pasu-pasu nagudang siat tuhata saat di tanggal 20 Oktober buhita sada di tonga-tonga ni huriaon mames tahun pesta gotilon, pesta huria, pesta syukur, bahwa apakah itu tidak menjadi suatu anugerah yang terbaik kepada kita. Buhamono marsai tati, buhadupe hita memilihon piliata tu di bata alan hidup nakaningan menjaga hai pason, merawat kesehatan tubuh ini menjadi persembahan yang berkenan, yang sejati kepada Tuhan. Karena itu jangan ada anu ngahulebe persembahaku nadiare minggui, atau mungkin saya titipkan kepada tetangga saya. Karena itu sudah saya leluasa. Hari Senin sampai Sabtu saya suka-suka saya. Karena saya sudah memberikan persembahan itu. Olah ni ido amanginang, hanya sebatas itukah pemberian kita? Mungkin ada jemaat yang demikian. Tetapi bagaimana dengan persembahan hidup kita yang kita persembahkan, persembahan baik dengan materi, baik dengan harta kita kepada kerajaan Tuhan, itu menjadi ungkapan syukur, bagian dari totalitas kehidupan kita yang sudah terberkati oleh Tuhan. Tetapi jangan kita 24 jam satu hari, 7 hari satu minggu. Apakah ini juga bagian persembahan dari kehidupan kita, Bapak Ibu? Mempersembahkan tubuh kita. Apakah setelah selesainya nanti minggu mungkin banyak orang Kristen ngasaibe mar minggu, ngasaibe beribadah. Ya, saya sesuka hati saya, mau apa yang saya lakukan untuk Senin dan Sabtu, saya mau berubah untuk hari Minggu. Jangan begitu Bapak Ibu Saudara, atau kepada anak kami pemuda, remaja pada saat ini. Tetapi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, kita harus mempersembahkan tubuh kita menjadi tubuh yang berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan pesta syukur gotilon, dengan firman Tuhan juga di 1 Timotius 4 ayat 7b, latihlah dirimu beribadah. Kita diajak juga lewat minggu hari ini bagaimana kita mendirikan di rumah kita Bapak Ibu gereja kecil, bait suci di dalam mendengarkan firman Tuhan. Itulah bagian peribadahan kita, itulah bagian dari keluarga, suami, istri dengan anak-anak mau membentuk, mau membangun persekutuan menjadi ibadah, persembahan syukur, persembahan yang berkenan, persembahan yang hidup kepada Tuhan. Artinya totalitas kehidupan suami, istri dan anak-anak, bahkan pahopu dan peparan. Mari mendirikan itu menjadi sukacita bagi kita, menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Karena itu terlebih buat anak kami pemuda, remaja saat ini, mari dengan tubuhmu yang sekarang, persembahkanlah itu menjadi persembahan yang hidup, yang benar, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah menjadi ibadahmu yang sejati. Karena itu jangan karena teknologi yang semakin tinggi, atau arus globalisasi, atau mungkin dengan ilmu pengetahuan yang begitu tinggi anak kami, sehingga melupakan persekutuanmu, bahwa tubuhmu adalah persembahan yang hidup buat Tuhan pada saat ini. Karena itu jangan menjadi ragukan hidupmu, masa mudamu, masa remajamu sekarang ini. Karena itu adalah milik Tuhan. Karena itu yang mau kita persembahkan, tubuh kita menjadi tubuh total kepada Tuhan. Persembahan yang sejati, yang kudus, yang berkenan
kepada Tuhan. Karena itu jangan menyia-nyiakan semasa mudamu. Biarlah tubuhmu kamu persembahkan persembahan yang hidup kepada Tuhan. Atong imam majuhita damang dainang di lasni rohata, di pasu-pasu tuhata mahita, di parsaurata, asa pasat hamuma daging muna, bay pilihan na mangunu na badia na hinahulungan ni dibata, ima hadaulaton ni namaroha. Atong las marohata mensyukuri di pesta gotilon, di pasu-pasu tuhata, naung tandap di pasu-pasu nguluta, las ni roha hai pason, atong di parbueni ima akka amang, naung gabita sobahon, pilihan na khusus pamatang todi, ima parbuehonota nang di ari sadarion, di pasu-pasu tuhata ma damang, dainang, doh nang remaja na poso bulung terberkati oleh Tuhan di setiap sekutuan kita, di setiap berkat-berkat pasu-pasu nata jalo atong taguhi mamang inang las ni rohata marhite pesta gotilonon gabe sada las ni roha pasu-pasu dihita gabe uap na khusus mai pasahatota tu debata nuaing sugut rudi saliling nililing na. Amin martang yang mahita. Mauliate marohanami Tuhan marhiti hatam asa pasaton nami ma di totalitas di ngulu nami, daging nami, roh jiwa, gabi pilihan na mangulu na daulat diho ali Tuhan. Atong di pasu-pasu hodo, daging nami pamatang nami Tuhan, asa takas masogon hatami, unang gabi huli tohihami, unang hucemari hami, alay gabi hupar badi hami ma, alay ido narikot diho ali Tuhan marhiti totalitas ngulu nami daging nami gabi pilihan na khusus pilihan na badia pilihan na daulat di bagasan ho ali Tuhan atong las rohanami Tuhan di paingot marhiti persembahan pamatang nami Dilon holo Tuhan dihami diaka talen na berbeda karunia pasaton nami may Tuhan songon nang pamatang nami Tuhan diaka fungsi doh tugas ima sagihon nami di tonga-tonga ni Huriam haki Bandung Reformanda laus sagihon nami diaka talenta harisma na berbeda pasadahon hami Tuhan lau manobaho doh pasahaton marhite talenta harisma naku jalo hami Tuhan gabe uap na khusus nang diho ali Tuhan. Ima pujian nami, ima lasni roha nami ali Tuhan. Di keberagaman, di talenta harisma na berbeda Tuhan. Pakyon nami mamamuji pasangapon guarmu na bade. Soni nang diaka ruas ni Huriam. Tongok kami Tuhan di Arsadarion. Marpesta gotilon. Mado mauliate Tuhan. Didinggan di basam. Asini roham nasa taunon sian bulan 10 nang tu Arsadario Tuhan di 20 Oktober 2024 huilalah hami Tuhan padongan yomu pangaramot yomu dohok pasu-pasum ima nahu jalo hami ali Tuhan mauliate ma sai pas-pasum ma di gugu nang hai pasod di akka manami nanami nang rudi akka na tua-tua rudi akka lansia Tuhan nang yanakon nami na remaja pemuda Tuhan totong pasu-pasu di hahi pason nasida bi asa gabi pilihan na khusus si Tuhan sobahonon nasida molo nunga takasi Tuhan lao sobahonon nami ma pilihonon nami ma narikot tu harajomu di bagasan lasni roha atong dukap hodo alay Tuhan akka padiluan siya banua gijang di pasat hodoi akka udan lasni hari doh nang akka dari ko di ngulu ni ruas ni Huriam haki Bandung Reformanda atong say pasu-pasu may Tuhan laos ima si pasaton nasida doh nang di pasat nasida doh muse di pesta nami asa maruseuse jalon nasida las ni roha pasu-pasu sian ho alay Tuhan tabay nasida hipason gugu nang dia kana tutu nami akalan siya Tuhan asa margugu nasida totong naung di pasato nang akahipason las ni roha nang dia karuas ni Huriam na tongot Tuhan marsahit dia kana kon nami pe akka amanami na nami na nami nasida do di proses pemulihan posra nami Tuhan ho Jesus padauni na sumurong
nang di ibana. So ni Tuhan nang di anak nami nalau berkompetisi di Italia Tuhan. Di anak nami Patricia berupa 1000 pasu-pasu Tuhan ibana. Astong di bagasalas di roha bui di hamonangat Tuhan. Ima tangyang nami, ima nang panggil nami rapsudi keluarga nang hami ruas ni huria Tuhan ditikyon asalihum Tuhan ditikina di talenta nadung di banai Tuhan bui gabi pujian hasang ngapon jala bui Tuhan marhamunangan ibana begion nami atong umahami Tuhan rapsudi panitia parhalado Tuhan tanumubi di amanami na nami panitia na makalujahon diaka piga bulan merencanahon akan nauli Tuhan diaka program pasu-pasu di akamanami inanami rapdo keluarga di lasni rohana sida pasahaton naung gabi pilia totong nasida di pasak nasida tu hapadibu dimun nang ulaw nami sadarion totong lion gugu do pas-pasum maruseuse nang dinasida songoni sudi hami Tuhan do ruas ni huriam atong guhan nami Tuhan lasni rohanami marhite dung sipul minggon pasu-pasu Tuhan hasadon nami dohot lasni rohanami Tuhan mangido hami say urasi hami siya dusa pangason nami asalam talup hami majalo mual ni pasu-pasu do tay pason do las ni roha na siya koy di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Mari dehita tapasahat mapiliat